Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minuna basyarun, orang-orang mukmin itu adalah manusia biasa. Yasduru minhum ma yasduru minal basyari, muncul dari diri seorang mukmin itu kesalahan-kesalahan, karakter-karakter, pribadi-pribadi yang muncul dari manusia pada umumnya. Ya, paham ini? Jadi manusia itu penuh dengan kekurangan. Manusia penuh dengan kesalahan. Ketika kita tanam ini baik-baik dalam hati kita, kita tidak akan mudah untuk menghardik orang lain. Kita tidak akan mudah untuk bahasanya menekan, menjustis, ya, betul-betul menjatuhkan harga diri saudara kita. Ada kawan, ya, dia masih sering misalnya melakukan sebagian hal-hal duniawi. Kita tidak bilang cintanya kena gitu. Ya, ada kawan dia suka olahraga, kan gitu. Badan dijaga, hati tidak dijaga, tidak kayak gitu. Ya, karena manusia tetaplah manusia. Penulis mengajak kita agar kita itu untuk lebih memperbanyak berprasangka baik kepada orang lain, berhusnuzon kepada orang lain. Maka ini enaknya luar biasa. Ya, ini luar biasa, sangat nikmat sekali. Berbeda kalau sikap kita ketika melihat kesalahan orang lain, kita tanam dalam hati kita, kita cap diri dia ini pendosa. Itu tidak enak sama sekali. Ya, sudahlah kadang nyinggung bikin status untuk dia umpamanya, atau dalam hati kita terus kita dongkol kepada dia. Pas jumpa mati kutu kita. Ya, kita tidak bisa mau seperti biasa senyum-senyum, ya, seperti muamalah biasanya, karena udah benci duluan. Berbeda dengan sikap yang dijelaskan oleh penulis ini. Yang fa'abuhum Adam, kita lihat bapak kita, bapak manusia, siapa? Nabi Adam alaihis salam. Bapak kita monyet atau Nabi Adam? Bapak kita monyet atau Nabi Adam? Nabi Adam alaihis salam. Yang bapaknya monyet itu orang-orang Yahudi yang mereka kena kutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru bapaknya monyet. Nah, ini Nabi Adam aso, pernah melakukan maksiat, kesalahan kepada Allah. Fa'asad dzurriyyatuhu, maka begitu juga dengan keturunannya. Keturunan Nabi Adam alaihissalam juga terjatuh ke dalam kesalahan. Ya, wajahada fajahadat dzurriyyatuhu. Nabi Adam pernah melakukan sebuah ketergelinciran. Begitu juga dengan keturunan-keturunan setelah beliau, umat manusia. Wa nasiya fa nasiyat dzurriyyatuhu, Nabi Adam pernah lupa, maka begitu juga dengan keturunan-keturunan yang pernah lupa. Nah, ini para jamaah. Jadi perhatikan, kita sedang berbicara hukum asal dalam bermuamalah. Hukum asal dalam bermuamalah, pegang, manusia tetaplah manusia. Tapi seandainya berkaitan dengan hak, misalnya pekerjaan, ya, atau berkaitan dengan akad muamalah, ini tidak masalah, kita pegang prinsip-prinsip yang dijelaskan juga dalam agama kita. Boleh diingatkan, boleh ditegur, dan seterusnya. Baik. Kemudian perhatikan kata penulis. Penulis berkata, khuliqu du'afa. Yang namanya manusia itu asal penciptaannya adalah diciptakan dalam keadaan lemah, sangat lemah. Ya, sangat lemah. Sebagaimana firman Allah, dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 28. Surah An-Nisa ayat 28. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan asalnya dha'ifa,
dalam keadaan lemah. Inilah manusia. Ya. Jadi ketika kita nengok orang, oh bulan kesalahan antum betul, B kesalahan antum gitu, enggak kayak gitu. Ya, karena kita sadar setiap kita ini lemah, punya kekurangan. Yang dilihat bukan kesalahannya. Yang jadi patokan kita adalah beri uzur kepada orang lain. Prasangka buruk tak sulit dapat pahala, ya. Kemudian hati pun lapang. Beda dengan suuzon. Suuzon ini akan bikin kita dosa, pertama jelas, kedua bikin hati itu sakit terus. Ya. Baik. Fa idza sadara min ahadihim zillah atau zullah fala tasqutuhu tamaman bihadhihi zillah. Seandainya terjadi dan nampak salah satu kesalahan dari mereka, maka jangan kita jatuhkan sejatuh-jatuhnya mereka hanya karena sebab satu kesalahan. Paham ini? Apalagi di zaman sekarang para jamaah. Ya, misalnya berkaitan dengan media sosial. Ya, kadang ada misalnya yang suka, ini contoh saja, saya tidak menyinggung seorang pun di sini, contoh saja umpamanya. Ada yang masih misalnya hobi main game umpamanya, dia tuh tidak sadar terpencet membagikan, akhirnya terbagikanlah di beranda Facebook. Oh, kalau kita tidak belajar langsung tembak. Antum luar biasa. Belajar mani, antum malu, jenggot dah panjang. Apa tangganya? Kita bayangkan para jamaah. Kalau kita berada di posisi dia ini gimana? Tuh malu, ya apalagi diingatkannya di komentar, malu, jatuh, hancur, malah semakin jauh dari hidayah. Ya. Berbeda kalau kita sudah mempelajari tata caranya, prakteknya, fikihnya dalam menghadapi hal seperti ini. Husnuzon, manusia biasa, dia sedang diuji oleh Allah gitu. Kemudian kalau ingin mengingatkannya, ingatkan dengan cara yang baik, lemah lembut dan hikmah. Lewat misalnya ya japri, ya jalur pribadi, lewat SMS atau lewat surat, ya. Assalamualaikum ya sahabat yang saya kasihi karena Allah. Semoga doakan kebaikan terus, masya Allah, antum banyak sekali kebaikannya, Anda lihat, sebutkan kebaikannya agar dia sadar, ya. Kemudian, nah itulah, Anda sih berusaha husnuzon, barangkali antum terpencet, kita kan tidak tahu, iyalah tadi Anda lihat antum posting di misalnya di Facebook game, ingat ke, misalnya kan kayak gitu. Oh masya Allah, makasih banyak akhi, iyalah. Anak tidak tahu misalnya tiba-tiba terpencet, atau dia ngaku itulah kekurangan saya, tapi alhamdulillah ketika antum beri saya caranya, nasihatnya seperti itu, luluh hati saya akhirnya, saya bertobat kepada Allah. Akhirnya dia malah mendekat kepada Allah, justru menjadi orang yang bisa jadi lebih bertakwa kepada kita. Ingat, ketika teman kita jatuh ke dalam kesalahan, ingat dia sedang diuji oleh Allah. Ketika seorang hamba sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita hardik dan jatuhkan harga dirinya. Karena sejatinya dia butuh uluran dan pertemanan dari kita, perhatian dari kita, doa dari kita. Dia butuh waktu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita usik terlalu cepat. Berikan waktu, berikan kesempatan agar dia ini bisa berdua-duaan dengan Allah, karena butuh waktu. Nabi Adam alaihissalam, kita lihat ketika beliau alaihissalam melakukan dosa kepada Allah, adakah para malaikat menghadirinya? Ya, adakah Allah Subhanahu wa taala betul-betul membuat Nabi Allah Adam ya sangat jatuh sekali hatinya? Tidak. Allah malah ajarkan kalimat taubat dan Allah terima taubat. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah, cara kita kalau bersikap dengan teman kita yang terjatuh ke dalam kesalahan. Dan harus ingat, harus betul-betul ingat di dalam sanubari kita,
Ketika mereka melakukan kesalahan, harus kita tanamkan betul bahwa kita lebih banyak jatuh ke dalam kesalahan. Makanya saya sering bilang dalam perkara akhlak dan muamalah ini, sering-seringlah menghargai dan jangan terlalu suka menilai. Menghargai itu masya Allah, ya, kebaikan antum luar biasa, kebaikan kamu ini, ya, semoga Allah berkah, itu dihargai. Jangan sering menilai, ya, antum tuh itu nanti di kesempatan lain gitu lagi. Orang akan risih dan justru akan semakin jauh dari hidayah. Ya, baik. Kemudian perhatikan kata beliau, bali arif, ya, lahu fadlahu wa manzilatahu wa makanatahu. Akan tetapi justru sikap kita, berusahalah kita kenali dan ingat kembali keutamaannya, kedudukannya di tengah masyarakat. Begitu. Ketika menjumpai kesalahan pada teman kita, ingat sebelum kita mau nembak dia, mengingatkan dia, apalagi mengingatkan bukan karena nasihat tulus dari hati, tapi karena dongkol tadi, tidak suka lihat orang melakukan kemaksiatan, seakan-akan diri kita ini luar biasa hebat sudah. Ya, kita pun ambisi ingin mengingatkan orang lain sehingga kita tidak lihat kedudukannya siapa, orangnya bagaimana, kebaikannya lebih banyak atau lebih sedikit daripada kesalahannya. Lihat kedudukannya di tengah teman-teman yang lain, di tengah masyarakat yang lain. Itu begitu caranya. Ketika kita mengingatkan kesalahan orang lain, itu nikmat para jamaah. Nikmatnya luar biasa. Ya, ini luar biasa, nikmat sekali kalau kita amalkan ini, luar biasa. Wa'inhu, ini sikapnya. Kemudian yang kedua sikapnya, wa'inhu ala an yusliha nafsahu wa yuqila 'athratahu. Kemudian tolonglah dia untuk memperbaiki keadaan dirinya. Itu, ya, sikap kita dalam menghadapi kesalahan teman kita. Kalau kita ringkas ada tiga poin atau tahapan sikap ketika menghadapi kesalahan teman kita. Yang pertama adalah tidak gopoh untuk menjatuhkan dirinya. Ini pertama, tidak gopoh, ya, berusaha sabar, tenangkan hati kita. Kemudian kalau kita ditanya para jamaah, kalau kita ditanya, kita begitu ingin mengurusi urusan orang lain, itu kira-kira ada enggak untungnya bagi kita? Tidak ada untungnya bagi kita. Itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, justru kalau kita salah bersikap, kita malah kena dosa. Baik, ini langkah yang pertama. Jangan gopoh ingin menjatuhkan orang lain ketika dia membuat kesalahan. Kedua, kenalilah dan ingatlah keutamaan serta kedudukannya di tengah orang lain. Kenalilah dan berusaha mengingat keutamaan dan kedudukannya di sisi orang lain. Kita ingat, masya Allah, apalagi orang yang berpengaruh nih umpamanya, ya, jatuh sedikit langsung kita blacklist dia, jangan. Ini bukan sikap yang benar. Ya. Kemudian langkah yang ketiga, menolong dia untuk memperbaiki dirinya. Nikmatnya luar biasa. Ya. Nikmatnya luar biasa. Ya. Nanti kita akan melihat bukti-bukti nyata bagaimana ternyata para sahabat, bahkan Rasul SAW sendiri pun itu pernah terjatuh ke dalam kesalahan, dan bagaimana Islam mengajarkan sikap ketika mereka melakukan kesalahan. Itu luar biasa, ya. Kemudian penulis mengatakan, fahahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun nas. Maka ini kita lihat mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia. Wa khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Ya.
Wa khairu qarnin minal qurun, para sahabat Nabi adalah orang yang memiliki generasi terbaik yang pernah ada. Akan tetapi wa ma'adzalika sadarat minhum hafawatun wa zalatun, akan tetapi bersamaan dengan itu mereka pun masih terjatuh ke dalam kesalahan. Oh, enaknya buat kayak gini. Kalau kita amalkan ini, tiap hari jumpa kawan kita bisa senyum bebas. Kenapa? Karena kita tidak begitu menekan mereka. Kita sadar bahwa kita semua manusia. Ada teman yang masih suka melakukan maksiat ini, sabar, sikap biasa-biasa aja. Ya, ada kalanya nanti dia sadar, dan tidak mesti lewat kita terus. Terkadang kita tuh gopoh, kita itu harus kita yang ingatkan, harus lewat kita dia sadar. Sehingga kita singgung, terus kita tembak, kita japri, kita telepon, kita pesan. Justru ini akan semakin buat dia jauh dari Allah, karena tidak ada kasih kesempatan agar dia berpikir, ya, berdoa-doaan dengan Allah. Namanya kita manusia itu jamaah, itu ada titik di mana kita sadar dengan kesalahan kita. Entah lewat ceramah di YouTube, atau dengar taklim di majelis lain, atau dengar lihat yang kejadian yang lain. Kemudian dia pun bangun malam ingat sama Allah, ingat kesalahannya, dia minta ampun sama Allah. Kita tidak tahu. Ya ini para jamaah sekalian, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya pribadi berbicara tentang pengalaman dakwah ini, ya. Dan saya pribadi betul-betul sangat, ya, baru memahami sikap seperti ini. Biasanya dulu di awal-awal dakwah itu bencinya luar biasa. Kalau nengok kawan itu ada jatuh dalam kesalahan, harusnya dia ini kalau bisa suci gitu. Tapi lambat laun ternyata sikap ini salah. Ya, yang enak itu biarkan dulu, kasih waktu. Terus perhatikan, prasangka kita harus kuat dimainkan kepada prasangka baik. Karena Allah sesuai dengan prasangka hamba. Coba kalau kita prasangkakan, mudah-mudahan nanti dia bisa sadar, entah lewat kajian di YouTube, itu gampang. Mudah-mudahan nanti ada yang ingatkannya walaupun bukan saya, itu enak. Ya, nanti kalau saya ingin ingatkan, nantilah cari waktu yang pas, mudah-mudahan dia bisa nerima. Itu seperti itu. Ya, ternyata ini adalah sikap yang paling nikmat ketika kita berhadapan dengan kesalahan orang lain. Ya, baik. Lakinna hadhil hafawat, perhatikan bagaimana fikihnya penulis, ya, tentang kesalahan para sahabat. Lakinna hadhil hafawat wa zallat lam tukhrijuhum min adadi ahli al-fadl was salah. Akan tetapi, kata penulis, kesalahan-kesalahan para sahabat ini tidak membuat mereka keluar dari ungkapan ahli kebaikan, pemilik keutamaan. Ya, kenapa mereka walaupun jatuh ke dalam kesalahan tetap dianggap sebagai orang yang memiliki keutamaan? Ya, karena bal hiya hafawat maghmurah fi buhuri fadailihim wa muhiti manaqibihim. Karena kesalahan-kesalahan ini itu bagaikan buih-buih di tengah lautan kebaikan. Itu dia. Ya, itu sikap kita terhadap muslim yang lain, khususnya yang sudah belajar agama. Kesalahan-kesalahan yang ada pada diri mereka kita anggap bagaikan buih yang berada di tengah-tengah lautan kebaikan. Jangan sampai satu kesalahan membuat, ya, kebaikan yang lain itu tenggelam. Bukankah Rasulullah SAW mengabarkan bahwa, ya, orang yang terbanyak masuk dalam neraka adalah an-nisa, yaitu perempuan. Apa sebabnya? Yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami. Apa bentuk kufurnya? Apakah ngomongnya macam-macam? Enggak. Mereka menjadikan satu kesalahan suami
itu sebagai penghapus semua kebaikan yang ada. Ya, berarti kalau kita ambil faedah umum, ya, asalnya seorang muslim ketika dia menjadikan satu kesalahan orang lain ini menghapus semua kebaikan yang ada, ini bisa menjadi sebab kebinasaan hamba, sebab dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya, ingatlah Allah Subhanahu wa taala, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kita memaafkan itu lebih dekat terhadap ketakwaan. Ya, ini para jamaah saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulai penulis menyebutkan beberapa riwayat, beberapa kisah tentang hal ini. Bagaimana orang-orang terbaik dahulu itu pun terjatuh ke dalam kesalahan. Hanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di antara kisahnya adalah kisah Ibunda Aisyah. Lam ta'rif Ummul Mukminin Khadijah. Yang mana tentunya kata penulis Ibunda Aisyah ini itu tidak kenal siapa Khadijah, istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam taraha walam tu'ashirha. Bahkan tidak pernah melihat Khadijah serta tidak pernah bermuamalah langsung dengan Khadijah. Lihat nih, ini Aisyah. Aisyah ini bisa kita katakan di antara wanita terbaik yang pernah ada, penghuni surga, ya, termasuk wanita terbaik yang pernah ada. Ibunda kita, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yang tidak kenal siapa Khadijah, lihatnya pun tidak pernah. Wa ma'adzalika ta'khudhuha al-ghirah minha. Yang Aisyah seperti ini keilmuannya, bahkan termasuk periwayat hadis terbanyak, ya. Sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak diantaranya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bersamaan dengan itu kata penulis, Aisyah ini cemburu terhadap Khadijah. Bayangkan, ya, cemburu kalau kita tanya, cemburu ini sifat baik atau buruk? Buruk. Ya, ketika memang cemburunya adalah kepada hal yang tidak mestinya dicemburukan. Itu wanita terbaik bisa cemburu, padahal belum pernah lihat. Ya, cemburu terhadap Khadijah. Berarti kita katakan Ibunda Aisyah wanita di antara wanita terbaik pun bisa terjatuh ke dalam kesalahan. Ya. Kemudian wa tahmiluha hadhil ghirah ala an tatakallama fiha. Kemudian kecemburuan ini membuat Ibunda Aisyah ini berbicara yang kurang baik tentang Khadijah. Lihat nih, di antara kesalahan Ibunda Aisyah, padahal beliau keilmuannya dan seterusnya luar biasa. Dan ingat kata penulis, kesalahan-kesalahan mereka ini tidak berarti sama sekali, karena tenggelam dengan lautan kebaikan yang banyak. Artinya Islam bersikap kepada mereka, Islam bersikap kepada Ibunda Khadijah sebagaimana yang dijelaskan penulis. Ya, subhanallah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma ghirtu 'ala imra'atin ma ghirtu 'ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu kepada wanita sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. Bayangkan, ya. Walaqad halaqat qabla an yatazawwajani bi 3 sinin lima kuntu asma'uhu yadhkuruha. Kemudian sungguh, ya, Khadijah ini telah meninggal sebelum Rasul menikahiku kurang lebih jangka waktu 3 tahun. Nah, perhatikan nih, disebutkan dalam riwayat, ya, riwayat Imam Muslim, bahwasannya Ibunda Aisyah berkisah, ya, suatu ketika ada seorang wanita bernama Halah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid ini adalah saudari kandungnya Ibunda Khadijah, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Namanya saudari, adik-beradik itu ada kemiripan, termasuk kemiripan suara, ya, atau karakter seperti itu. Ya. Minta izin masuk pada Rasul SAW. Fa'arafa istidana Khadijah farta'am lidzalika. Kemudian Nabi Muhammad SAW tiba-tiba luluh hati beliau, karena beliau mengingat bahwa cara minta izinnya, suaranya si Halah ini mirip ibunda Khadijah, mirip. Kemudian tersentuh, Rasul rindu kepada ibunda Khadijah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma Halah, ya Allah, rahmatilah Halah, ya Allah, berkahilah si Halah ini, saudarinya Khadijah. Lihat bagaimana sikap ibunda kaum mukminin, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian ibunda Aisyah pun berkata, "Faghirtu, aku cemburu." Fakultu, aku pun berkata kepada Rasulullah SAW, "Ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisy?" Wahai Rasul, apa yang engkau ingat-ingat dari nenek tua yang pernah ada di antara nenek-nenek tua orang Quraisy itu? Ini siapa ini? Ibunda Aisyah. Ya, cemburu dan ungkapannya lihat. Kalau kita ditanya ini ungkapan baik atau tidak baik? Tidak baik, kesalahan. Ya, bayangkan sampai ngomong seperti itu. Apa yang kau ingat wahai Rasulullah kepada dia, si nenek tua itu, di antara nenek-nenek tua orang-orang Quraisy? Luar biasa. Ya. Kemudian hamra'ish sidqain, yang mana gusinya merah. Bayangkan, gusinya merah maksudnya apa? Saking giginya ini copot semua, tidak ada, ya, tinggal gusi. Bayangkan, kalau kita luar biasa, kalau kita bayangkan tuh bagaimana ucapan seperti itu, kesalahan, ya. Baik, halakat fid dahri qad abdalaqallahu khairan minha. Dia udah meninggal, dia udah mati, ya, dan Allah telah gantikan kepadamu lebih baiknya itu aku. Oh, Masya Allah. Itu cemburu, ya, sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu. Nah, lihat ini, ya, kata penulis, ya, lihatlah bagaimana ibunda Aisyah memberikan sifat kepada ibunda Khadijah, ya, nenek tua, kemudian si merah gusi, ini luar biasa sekali. Tapi sampai detik ini tidak ada satupun ulama atau kitab-kitab ahli ilmu yang menjelek-jelekkan ibunda Aisyah, karena kesalahan itu manusia tetaplah manusia. Sepintar-pintar apapun ibunda Khadijah, setakwa-takwa apapun beliau, sedekat apapun beliau dengan Rasulullah SAW, beliau tetap manusia, juga terjatuh ke dalam kesalahan. Di antaranya tadi sampai bilang seperti itu tentang Khadijah. Ada yang mencela ibunda Aisyah. Siapa? Orang-orang Syiah. Ya, orang Syiah ini, mereka adalah orang-orang yang, ya, bukan beragama Islam. Ya, keyakinan mereka batil. Ya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di dunia itu, orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka melaknat, mencela ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang mukmin sangat mencintai ibunda Khadijah. Makanya ketika kita memanggil ibunda Khadijah, kita sebut gelar beliau itu Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Yang di antara adab yang baik juga ketika kita menyebutkan namanya, hendaknya kita barengkan dengan ibunda sebagai bentuk kecintaan kita kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Saya pernah dulu ditegur, ya, kita teman-teman itu ditegur oleh salah seorang guru, dan beliau dulu, ya, belajar termasuk ilmu hadis ketika di Madinah. Ya, beliau ini memberikan nasihat di dalam ilmu hadis, ya, kemudian ulama-ulama hadis itu memberikan nasihat. Hendaknya ketika menyebutkan nama sahabat, ya, pakai sahabat yang mulia, Abu Hurairah umpamanya. Jangan langsung Abu Hurairah,
ya, atau misalnya Aisyah, jangan langsung Aisyah, tapi pakai ibunda Aisyah, walaupun boleh-boleh saja, tapi lebih beradab seandainya kita barangkan seperti itu. Bayangkan ibunda Aisyah, ya. Kemudian di kesempatan yang lain ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu pernah tidak suka terhadap Ali bin Abi Thalib. Pada siapa nih? Ali bin Abi Thalib. Siapa itu Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib adalah, ya, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang paling awal masuk Islam. Dulu yang paling awal masuk Islam dari kalangan wanita itu Khadijah. Dari kalangan pria dewasa adalah Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, ibunda Aisyah sangat kenal siapa Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sangat mengenal, paham siapa, ya, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Tapi walaupun ya seperti itu, tetap ibunda Aisyah adalah manusia biasa. Pernah memiliki kesalahan, pernah memiliki bahasanya gesekan, ketidaknyamanan hati, ketidaksukaan terhadap Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, ya. Jadi jangan jangan merasa aneh, ya. Seandainya ada di antara kita jatuh dalam kesalahan atau ada yang tidak suka dengan orang lain, ini manusiawi. Manusia tetaplah manusia. Yang harusnya kita perhatikan adalah sikap kita ketika menghadapi semua ini. Perhatikan Pak, ya, kita dalam bersikap itu akan menentukan hasil baik maupun buruk itu dari sikap kita. Jadi bersikap ini sangat penting. Ya, makanya Rasulullah bersabda, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, Rasul mengajarkan dalam sikap, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya berkata baik atau diam. Kalau mau ngomong pikirkan dulu. Ya, kalau baik ngomong, kalau enggak diam. Itu Rasul mengajarkan dalam bersikap. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwasanya innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin yadkhulu biha an-nar. Ya, sesungguhnya seorang hamba itu terkadang mengucapkan suatu ucapan yang dia tidak pikirkan dulu, membuat dia masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ini buah dari bersikap, buah dalam melangkah ketika menghadapi sebuah situasi. Perhatikan siapa lawan bicara kita, orang tua kah atau anak muda kah, punya jabatan kah, pandangan ditokohkan oleh orang lain atau tidak, itu perlu kita perhatikan. Ya, mau ngomong sama bapak-bapak yang sudah sepuh, ya, antum pakai antum luar biasa nih, hebat. Ya, apa yang pakai kau luar biasa. Ya, perhatikan bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ya, kalau bisa nanti pengen saya nulis itu tulisan yang saya akan kasih judul buah manis di balik sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini terlalu banyak contoh bagaimana buah manis di balik sikap Rasul terhadap Arab Badui. Arab Badui dalam sebuah riwayat itu kencing di pojok masjid. Kemudian di situ Arab Badui dihadapkan dengan dua orang yang sikapnya beda. Pertama adalah para sahabat Nabi. Wahai Nabi, biarkan saya potong lehernya. Luar biasa, tidak ada adab para sahabat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, da'u. Tidak boleh kalian ganggu dia. Tolong jauhi dia dulu, tidak usah diganggu. Kemudian Rasul memerintahkan ngambil air, kemudian berbicara kepada Arab Badui. Sesungguhnya masjid itu untukkan kita sholat, untukkan kita zikir, kurang layak rasanya milih untuk buang hajat seperti itu. Kemudian apa buahnya? Lihat, buah di balik sikap.
Ya, Arab bodoh ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma arham Muhammad wa la tarham ghairah. Ya Allah, rahmatilah Muhammad saja dan jangan engkau rahmati selain Muhammad ini. Buah di balik sikap. Tuh satu. Kemudian bagaimana ini sikap Rasul terhadap siapa ini? Terhadap orang yang bahasa kita pendidikannya kurang. Nah, itu lihat buahnya. Kemudian buah Rasul, ya, sikapnya terhadap orang sepuh. Bahkan orang sepuh ini belum masuk Islam. Siapa yang sering kita sebutkan kisahnya? Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abu Quhafah. Jadi suatu ketika, ya, ketika pembukaan kota Mekah itu Rasul bersama pasukan banyak luar biasa. Ingin membuka kota Mekah, ingin menaklukkan kota Mekah. Beliau SAW masuk dalam keadaan kepala tertunduk, tidak coba. Bahasa kita tak binasi dah nganu saya semari, dah musir saya. Ya, nah itu saya nak balas dendam bahasanya. Tapi tidak dengan beliau SAW. Kemudian singkat cerita, ketika dalam, ya, situasi pembukaan kota Mekah tersebut, kesibukan Rasulullah SAW, datanglah para sahabat membawa Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Perhatikan, beliau ini dah tua sekali, rambutnya, jenggotnya putih semua. Ya, bahasa kita dah neaki lah muda. Ya, itu bagaimana sikapnya Rasulullah SAW. Beliau marah. Syekh Abdul Razak ini menjelaskan ini dengan penuh berapi-api. Ya, saya dapatkan kisah ini dari Syekh Abdul Razak dan beliau menjelaskan tentang adab. Bagaimana adab kita terhadap orang lain, khususnya orang lebih tua usianya dari kita. Itu punya kadar masing-masing. Ya, Rasulullah SAW marah, kata Syekh Abdul Razak. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, celaka kalian, kenapa kalian tidak biarkan orang ini di sana saja, bapak ini di sana saja, biar aku saja yang mendatanginya. Bayangkan, ini adab, akhlak, sikap Rasulullah SAW. Buahnya bagaimana? Setelah melihat akhlak Rasul seperti itu, bapaknya Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu buah dari sikap. Ya, ini para jamaah sekalian, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu itu mudah, teori itu mudah, tapi jangan lupa cari pengalaman praktek fikihnya bagaimana. Ya, ini dia. Para jamaah sekalian, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pintar itu mudah, tapi hikmah itu yang sulit. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran." Barang siapa yang Allah berikan sikap hikmah, maka sejatinya telah Allah berikan dia kebaikan yang sangat banyak sekali. Ya, ini sangat penting sekali. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang lain. Baik. Nah, perhatikan ini, singkat cerita kembali tentang Ali bin Abi Thalib tadi dengan Ibunda Khadijah. Jadi pernah terjadi sesuatu antara Ibunda Khadijah dengan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ya. Falamma dzakarat, ya, dzukirat wafatu Rasulullah SAW wa mardu mautihi, ketika disebutkan wafatnya Rasulullah SAW, kemudian sakit kerasnya Rasulullah SAW sehingga membuat beliau wafat. Ya, jadi ini riwayat mengisahkan fase atau, ya, waktu kejadian hendak wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat sedih sekali, beliau sakit, ya, sangat sedih sekali, panas badan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian berujung kepada wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhada baina rajulain, ya, baina Abbasin wa rajulin akhar. Kemudian, ya, Ibunda Aisyah pun berkata, ketika Rasulullah SAW itu hampir meninggal, beliau itu digandeng
oleh dua orang pria, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Ibunda Aisyah ini? Rasulullah itu digandeng dengan dua orang pria, yang satu namanya Abbas, yang satu namanya orang lain. Nah, ya. Jadi perhatikan, Ibunda Khadijah mengatakan Rasul itu digandeng oleh dua orang, oleh Abbas, kemudian oleh orang lain. Nah, yang jadi masalah orang lain ini siapa? Ya, yang jadi masalah siapa? Orang lain ini siapa? Maka berceritalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, menjelaskan siapa sih maksud orang lain yang disebut oleh Ibunda Aisyah. Kenapa tidak disebutkan namanya juga? Kok Abbas disebut namanya? Kok yang satunya tidak disebutkan namanya? Apa masalahnya? Karena ada sedikit ya sesuatu antara Ibunda Aisyah dengan pria ini. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan kepada periwayat hadis ini, hal tadri manir rajulul akhar alladhi lam tusammi Aisyah? Apakah kamu tahu siapa nama laki-laki yang tidak disebutkan namanya oleh Ibunda Aisyah? Maka ya Abdullah bin Abbas mengatakan innahu Aliyun. Sesungguhnya pria yang dimaksud adalah Ali. Bayangkan ya, hal apa sehingga membuat Ibunda Aisyah nyebut nama sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib pun tidak mau, pakai orang. Itu yang bawa Rasul itu adalah Abbas dan orang. Kenapa tidak langsung Abbas dan Ali? Nah, jadi kata penulis ini menunjukkan bahwa pernah terjadi sesuatu ketidaksukaan ya dari Ibunda Aisyah kepada Ali bin Abi Thalib, yang pada intinya adalah manusia tetaplah manusia. Apakah dengan kesalahan-kesalahan tadi kita katakan Ibunda Aisyah ini adalah wanita yang buruk? Tidak, karena kebaikannya jauh lebih banyak daripada kesalahannya. Allah bisawab. Ini yang mungkin bisa kita bahas para jamaah sekalian saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masih kita lanjutkan tentang pembahasan manusia tetaplah manusia ini dengan membacakan riwayat-riwayat yang lain bagaimana ya orang-orang terbaik juga terjatuh ke